buku ini sebenarnya kalau saya pribadi ya, karena saya mahasiswa Fedi Hadis, ya saya bukan karena saya mahasiswanya, tapi karena saya memang sepakat dengan pendekatan yang dia gunakan dalam memahami masyarakat dan ekonomi politik di Indonesia. Ya, saya melanjutkan dan mengembangkan itu. Konseptualisasi, penjelasan, dan kemudian tentang kasus-kasus di Indonesia, tentang situasi ekonomi politik dan masyarakat di Indonesia, yang melahirkan tesis oligarki, yang dipahami bahwa sebenarnya setelah reformasi, tesis utamanya begini, setelah reformasi nggak ada itu perubahan yang signifikan ya, dalam situasi ekonomi politik dan sosial di Indonesia, karena kekuasaan oligarki yang sustain, yang continue, yang nggak berubah gitu, meskipun ada reformasi 1998, meskipun Soeharto jatuh, tetapi keadaannya nggak berubah gitu, korupsi tetap tinggi gitu, misalnya politik uang bahkan makin banyak digunakan dalam kontestasi pemilu dan pilkada gitu, segala macam, lalu penggunaan kekerasan, preman dan segala macam nggak berkurang, dan lain-lain. Lalu penggunaan politik identitas yang juga marak. Jadi, lalu kondisi ekonomi secara umum, ketimpangan justru semakin tinggi, gitu ya. Rasio Gini nggak mengalami penurunan, gitu. Jadi, demokrasi yang dihasilkan dari gerakan 98 itu nggak mengubah secara substansial kondisi ekonomi, secara kondisi sosial dan politik di Indonesia. Itu tesis utama oligarki sebenarnya. Nah, kesimpulan semacam itu dulu sebenarnya sudah dikemukakan bahkan sejak awal reformasi tahun 98. Beberapa akademisi di Murdoch University, termasuk pembimbing saya Fedi Hadis dan pembimbing saya Richard Robinson. Tahun 98 begitu reformasi, ya Fedi Hadis kan termasuk juga salah satu aktivis yang secara tidak langsung secara langsung dia adalah aktivis yang terlibat secara aktif dulu mendorong lahirnya gerakan reformasi, terutama tahun 80-an atau tahun 90-an dia sudah beralih menjadi scholar dan nggak terlibat secara langsung. Nah, mereka sudah mengemukakan sejak awal tahun 98 sebenarnya ini masa depan demokrasi, masa depan politik di Indonesia nggak semenjanjikan seperti yang diamati euforia tahun 98 pada saat itu, gitu, bahwa akan ada perubahan signifikan ya dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial segala macam. Orang kan pada saat tahun 98 dulu sangat euforia. Soeharto jatuh, artinya kediktatoran jatuh, kehidupan sosial dan politik akan menjadi lebih baik. Tapi penjelasan yang dikemukakan oleh akademisi di Murdoch University itu mengemukakan sebaliknya. Nggak ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan, nggak ada indikator yang cukup menjanjikan, yang cukup valid bahwa atau yang meyakinkan bahwa masa depan demokrasi di Indonesia pasca 98 itu akan berubah atau lebih baik dibandingkan dengan sebelum 98. Jadi itu yang kemudian melahirkan tesis oligarki, dan tentu saja kesimpulan seperti itu banyak dicibir oleh banyak akademisi pada saat itu. Gitu. Dan ya terutama para akademisi yang menggunakan basisnya berpijak pada teori modernitas, Weberian, mereka sangat optimistik melihat perkembangan demokrasi di Indonesia pasca 98. Karena Soeharto jatuh, ini menandakan bahwa lahir era baru, era demokrasi. Kehidupan politik, sosial, ekonomi akan menjadi lebih baik. Dan sampai mungkin akhir pemerintahan SBY, mereka baru sadar bahwa ternyata demokrasi di Indonesia nggak mengalami kemajuan yang lebih signifikan lagi gitu, ketimbang sekedar sebatas mampu menyelenggarakan pemilihan umum yang reguler dan berkala tanpa ada konflik dan segala macam. Tapi secara substantif enggak banyak berubah gitu. Nah, kemudian sebelum itu ya, itu ada bahkan akademisi yang concern, terutama Indonesianis ya, kita sebut saja Indonesianis, akademisi dari berbagai negara, terutama dari Australia, yang merespon tesis oligarki itu.
karena mereka sudah sangat jengah. Mereka kesal banget dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh akademisi dari Murdoch University, karena akademisi dari Murdoch University itu nggak memberikan harapan tentang masa depan di Indonesia gitu. Karena mereka hanya mengemukakan analisis yang pesimistik, nggak memberi harapan, dan karena itu nggak berguna untuk memperbaiki kondisi ekonomi politik di Indonesia, dan analisis ini membuat kajian tentang Indonesia juga menjadi insular, menjadi sibuk dengan dirinya sendiri gitu, kurang lebih ya. Gitu. Lalu mereka bikin seminar merespon tesis oligarki itu, merespon gagasan atau kesimpulan tentang Indonesia yang dimukakan dari akademisi-akademisi di Murdoch University. Ya, dihajar habis-habisan, semuanya mengkritik tesis itu. Nah, buku ini sebenarnya adalah respon terhadap dan respon para Indonesianis terhadap tesis yang dimukakan oleh beberapa akademisi Murdoch University. Itu melahirkan buku yang judulnya adalah Beyond Oligarchy, diterbitkan oleh Cornell University Press. Dan sebelumnya ada kumpulan artikel yang bahas itu, hasil dari konferensi yang khusus membahas tentang kritik terhadap oligarki, dan diterbitkan oleh jurnal yang sangat prestisius, jurnal Indonesia, terbitkan oleh Cornell. Ini bukan jurnal Scopus, tapi jurnalnya punya jurnal internasional yang memang sengaja tidak mau didaftarkan, diindekskan di Scopus, tapi punya reputasi yang sangat baik dalam kajian Indonesia, dan akhirnya kemudian dipublikasikan ulang dalam bentuk buku. Judulnya adalah Beyond Oligarchy. Nah, buku kemudian, ini beberapa teman-teman di Indonesia, teman-teman aktivis dan beberapa akademisi mencoba merespon itu. Karena banyak sekali sebenarnya kajian-kajian di Indonesia, ya terutama teman-teman akademisi dan aktivis yang kerap kali menggunakan konsep oligarki dalam menganalisis kasus-kasus politik di Indonesia. Lalu kami merespon itu untuk gimana kalau kita buat semacam semacam buku pengantar lah gitu ya, untuk mengantarkan tentang perdebatan mengenai konsep oligarki dan perdebatan akademik tentang Indonesia kita bawa ke dalam ke lingkungan akademik di Indonesia. Karena perdebatan tentang Indonesia ini kan sangat ramai sebenarnya di dunia luar, tapi kita seringkali akademisi atau scholar Indonesia itu nggak banyak terlibat karena keterbatasan dalam kemampuan para akademisi di Indonesia dalam publikasi gitu ya, dalam menulis gitu. Ya, lalu itu yang mendorong kami untuk menyusun buku ini, dan lalu sebenarnya secara khusus merespon buku Beyond Oligarchy itu gitu. Jadi buku Beyond Oligarchy mengkritik kesimpulan dari Murdoch University, sementara buku yang saya dan beberapa teman-teman di Indonesia itu merespon kembali buku Beyond Oligarchy, jadi mengkritik kembali gitu. Nah, itu secara umum ya, tentang buku oligarki. Nah, konsep oligarki sendiri sebenarnya seperti yang saya kemukakan tadi ya adalah konseptualisasi sederhana ya, yang paling mungkin yang kami anggap cukup representatif menggambarkan situasi ekonomi politik di Indonesia. Ya, situasinya adalah nggak banyak perubahan setelah tahun 98. Demokratisasi, ya bahasa sederhananya dibajak oleh ketimbang kepentingan untuk bahwa institusi-institusi demokrasi yang sudah dibentuk itu untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memenangkan kepentingan publik. Institusi-institusi publik, institusi demokrasi, institusi negara, termasuk belakangan KPK, itu dikendalikan sekedar oleh aktor-aktor, oleh elit ekonomi politik ya, untuk memuaskan kepentingan mereka gitu. Bukannya untuk meredistribusikan sumber daya ekonomi untuk masyarakat yang luas, untuk melindungi kepentingan publik,
tetapi justru untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan akumulasi kapital oleh pebisnis, oleh pengusaha, maupun oleh politisi-politisi di partai politik, di berbagai partai politik, gitu ya. Itu tesis utama, kesimpulan utama tesis oligarki. Nah, dengan membuat kesimpulan semacam itu, lalu pertanyaan berikutnya kalau dikaitkan dengan topik mata kuliah Budini, social movement, gerakan sosial di Indonesia. Bagaimana memahami gerakan sosial di Indonesia dalam konteks politik yang seperti itu, gitu. Nah, dalam tesis oligarki sendiri sebenarnya juga dijelaskan bagaimana bisa ada situasi politik yang membuat upaya untuk bahwa sudah ada institusi demokrasi, tapi institusi demokrasi ternyata nggak bekerja dengan optimal, dengan selain hanya bisa menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala, gitu, tapi tidak bisa memfungsikan institusi-institusi demokrasi, mulai dari adanya kebebasan pers, adanya peradilan yang bebas dari intervensi politik, termasuk adanya institusi kepolisian yang bisa menegakkan hukum dengan adil. Itu semua nggak berfungsi. Kenapa begitu? Meskipun institusinya, meskipun itu semua ada dalam ruang, ada dalam arena demokrasi, ya. Dalam arena demokrasi semestinya kan kalau dalam perspektif teori modernitas itu kan memandang perkembangan sosial itu dipahami secara linier. Ya. Dipahami secara linier itu artinya dulunya masyarakat terbelakang, tradisional, lalu berkembang menjadi masyarakat modern, ada peranata, lembaga, institusi-institusi politik, sosial, dan ekonomi yang tidak lagi yang mengontrol otoritas yang bersifat tradisional, dan karena itu otoritas publik itu lebih bersifat akuntabel, ada akuntabilitas, ada pertanggungjawaban kepada publik, gitu. Pertanggungjawaban kepada publik adalah bahwa institusi-institusi publik itu mesti diselenggarakan untuk memenuhi, untuk memenangkan, untuk mewujudkan kepentingan umum. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi di Indonesia. Apa yang salah? Nah, salah satunya yang juga dianalisis adalah dalam kaitannya dengan gerakan sosial atau kekuatan-kekuatan sosial yang mampu mengontrol bagaimana demokrasi bisa berjalan secara lebih bisa memenuhi kepentingan publik, gitu. Nah, kenapa demokrasi tidak berjalan? Kenapa demokrasi di Indonesia cacat? Tidak seperti demokrasi, mungkin seperti demokrasi di negara-negara di Eropa, kalau kita bayangkan. Kenapa? Ya karena sebenarnya salah satu aspek penting adalah yang sedang dibahas dalam mata kuliah Budini ini, ya, aspek gerakan sosial. Tidak ada gerakan yang cukup koheren, ya. Tidak ada gerakan sosial yang cukup koheren, gerakan politik yang cukup koheren, yang mampu mengontrol arena politik, yang mampu bertarung dalam arena politik secara formal maupun informal. Formal itu dalam institusi formal seperti di DPR atau di lembaga kementerian, termasuk dalam pembentukan dan pembahasan undang-undang. Itu adalah arena politik, ya. Nah, tidak ada aktor gerakan sosial yang masuk terlibat secara formal ke dalamnya sebagai satu kekuatan yang koheren dan mampu bersaing, bertarung dengan kekuatan sederhananya kekuatan oligarkis, kekuatan yang menghendaki agar institusi publik itu janganlah untuk mewujudkan kepentingan publik. Mereka rugi kalau misalnya undang-undang itu dibikin untuk melindungi kepentingan publik. Yang mereka kehendaki, aktor-aktor ekonomi politik yang dominan ini adalah undang-undang misalnya, salah satu institusi publik. Itu dibuat untuk melindungi kepentingan agar mereka bisa merampok kekayaan negara secara lebih leluasa, melindungi
upaya mereka untuk merampok kekayaan negara secara lebih leluasa. Itu yang membuat korupsi merajalela, politik uang pada saat pilkada maupun pilpres itu juga merajalela dan segala macam. Penggunaan kekerasan juga di mana-mana. Semata-mata itu semua adalah instrumen untuk melindungi dan untuk melindungi kepentingan pebisnis dan politisi untuk mengakumulasi kekuasaan dan kapital dan melindungi kepentingan itu gitu. Nah, kalau kekuatan dengan kepentingan seperti itu dominan dalam arena politik, mengapa kekuatan seperti itu dominan? Ya diantaranya karena tidak ada kekuatan lain yang menantang kepentingan itu. Kepentingan kita sebut saja kepentingan oligarkis. Tidak ada yang menantang kekuatan dan kepentingan oligarkis di dalam arena politik. Ada teman-teman LSM, NGO. Tapi NGO dan LSM, oke, apakah mereka bisa disebut merepresentasikan gerakan sosial di Indonesia? Bisa dalam taraf tertentu, tetapi mereka kan sangat terbatas gitu, kapital yang mereka miliki untuk bersaing, untuk bertarung di dalam arena politik formal. Mereka tidak ya teman-teman NGO, cara-cara yang mereka gunakan adalah ya melalui advokasi, karena mereka tidak berbasis pada massa sebagai satu gerakan sosial berbasis massa gitu ya, atau dalam kalau partai politik ada politik massa atau parpol yang berbasis pada massa ataupun kader gitu ya. Karena NGO itu kan orangnya hanya beberapa gelintir saja gitu di kalau kita lihat di kantornya itu misalnya. Ya mereka beraliansi dengan sesama NGO gitu. Dan sesekali mereka juga beberapa NGO juga melakukan pendampingan ke beberapa basis mereka seperti buruh ataupun petani dan lain-lain. Tapi kan mereka tidak cukup punya ikatan aliansi yang solid, yang koheren, yang bisa merepresentasikan sebagai satu kekuatan politik yang bisa bertarung dalam arena politik formal. Misalnya ketika bernegosiasi membentuk undang-undang, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan hanya sekedar lobby-lobby dengan beberapa politisi di Senayan yang mereka kenal, yang mereka punya jaringan. Yang politisi Senayan sebelumnya adalah juga aktivis, lalu mereka masuk ke Senayan. Ya dengan jaringan-jaringan informal seperti itu adalah medium atau instrumen yang satu-satunya medium yang mereka bisa manfaatkan untuk bernegosiasi dengan kepentingan oligarkis misalnya di Senayan lah gitu. Lalu mereka juga menggunakan represi media massa, bikin pernyataan pers, lalu masukkan di media, bikin pernyataan bersama untuk misalnya menolak undang-undang RUU Minerba gitu misalnya, atau RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja gitu misalnya. Itu yang bisa dilakukan oleh eksponen atau oleh elemen-elemen gerakan sosial di Indonesia yang berbasis pada NGO. Sebatas itu, jadi hubungan-hubungan informal, jadi negosiasi, lobby, dan segala macam. Tapi tidak ada representasi formalnya. Apa representasi formal di institusi politik formal seperti di Senayan? Representasi formalnya semestinya adalah ya partai politik. Karena tidak ada partai politik, yang mereka nggak bisa bernegosiasi gitu, dengan sebagai satu kekuatan politik yang diperhitungkan. Mereka hanya lobby-lobby dan mengandalkan pers. Kita tahu sendiri persnya juga dikuasai oleh kepentingan oligarkis. Kita tahu pemilik pers sebagian besar adalah juga orang-orang yang berkepentingan bukan untuk menciptakan kesejahteraan publik, melindungi kepentingan publik, tapi juga berkepentingan melindungi kepentingan oligarkis. Ya, tersandra. Tidak ada instrumen, tidak ada media untuk bertarung secara setara gitu loh. Jadi hanya mengandalkan lobby, pers yang dibajak, jaringan informal dengan mantan aktivis yang lari ke Senayan, atau dengan politisi yang mungkin agak-agak kritis. Tapi bagaimanapun juga politisi yang berhasil dilobi oleh aktivis NGO, itu kan mereka harus patuh pada
keputusan partai. Keputusan partai, siapa pemilik partai, siapa ketua partai. Ketua partai sekali lagi juga sama, para oligark juga, gitu. Orang-orang yang beraliansi dengan oligarki, dengan pengusaha yang berkepentingan merampok sumber daya negara. Jadi ya jalannya sudah sangat terkunci gitu untuk bertarung dalam arena politik formal. Jadi ya teman-teman aktivis NGO bisa saja melakukan lobby-lobby di Senayan, merepresi menggunakan media untuk mempressure menolak disahkannya undang-undang tertentu gitu misalnya, atau mendorong agar undang-undang tertentu disahkan misalnya. Tapi suara mereka cenderung mudah sekali diabaikan karena tidak ada representasi kekuatan politik formal. Kekuatan politik formal adalah partai politik gitu. Partai politik mungkin ada PSI dulu ya. Banyak orang euforia dengan PSI, partai anak muda yang idealis, tapi kita tahu sendiri juga sudah sangat terjebak dengan banyak politik transaksional yang juga dialami oleh banyak partai-partai konvensional sebelumnya gitu. Jadi tidak ada kendaraan politik yang merepresentasikan kekecewaan masyarakat secara umum ya yang bisa direpresentasikan lewat satu gerakan sosial yang koheren. Nah, tidak adanya atau absennya gerakan sosial yang koheren yang bisa bertarung dalam politik formal, ini salah satu aspek yang membuat oligarki dominan. Ini salah satu aspek yang membuat kondisi ekonomi politik di Indonesia bisa dipahami dengan mudah disimpulkan sebagai bahwa Indonesia didominasi oleh kepentingan-kepentingan oligarkis gitu. Karena ya tidak ada elemen gerakan sosial yang koheren gitu. Jadi oligarki itu juga dapat dijelaskan dari fenomena lemahnya gerakan sosial di Indonesia gitu. Bagaimana dengan pressure di ekstra parlementer gitu ya yang di jalanan, demo-demo dan segala macam. Ya kita tahu sendiri demo-demo juga tidak cukup bisa dikonversi sebagai satu kekuatan politik yang layak dipertimbangkan, yang signifikan gitu, yang bisa dipertimbangkan oleh kekuatan politik formal. Oke lah, lobby-lobby di parlemen itu mudah sekali diabaikan oleh partai politik di parlemen. Apalagi sekarang didominasi oleh partai penguasa kan, di parlemen. Sudah partai penguasa bisa membangun aliansi koalisi lebih dari 50%, itu mudah sekali menggolkan undang-undang sesuai dengan kepentingan pemerintah. Check and balance jadi sangat berkurang. Lalu elemen di luar parlemen bagaimana? Misalnya demo-demo. Kita tahu kemarin terakhir tahun lalu ada demonstrasi yang cukup besar ya, reformasi di korupsi. Tapi kita amati sendiri sekarang itu sudah seperti hilang begitu saja, sudah hilang jejaknya, dan apa hasilnya tidak terlihat selain menunda beberapa pengesahan RUU yang kontroversial ya. Sangat patut diapresiasi lahirnya gerakan reformasi di korupsi yang didorong oleh diinisiasi oleh mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia. Momentum itu sebenarnya sangat bagus, tetapi kita tahu sendiri karena fondasi gerakan sosial di Indonesia sudah sangat fragmented dan basis gerakan sosialnya adalah selama ini NGO, tidak ada upaya untuk membangun basis sosial yang solid, itu masih sangat lemah. Jadi gerakan itu muncul begitu lalu hilang tiba-tiba dan tanpa ada jejak yang berarti gitu. KPK tetap saja dilemahkan dan kita seperti nggak berdaya, termasuk dosen, aliansi dosen dan teman-teman mahasiswa seperti nggak berdaya untuk melawan itu gitu. Ya karena kita sudah sedemikian terfragmentasinya gitu ya. KPK dilemahkan, kita nggak mampu melawan itu. Kita masih berusaha melawan itu, tapi mudah sekali dipatahkan. Kemudian terakhir kemarin RUU Minerba disahkan. Mudah sekali dalam situasi pandemi ya, disahkan. Dan seperti tidak ada perlawanan berarti, ada perlawanan, tapi mudah sekali perlawanan itu dipatahkan. Lalu yang sekarang sedang
menjadi polemik juga adalah RUU Omnibus Law. Saya yakin juga ujungnya akan sama, gitu. Karena basis gerakan sosial di Indonesia yang sangat fragmented, yang nggak koheren, yang nggak ada representasi formal yang cukup solid, yang bisa bertarung, punya kekuatan politik yang real, yang bisa bertarung di dalam arena politik formal maupun di jalanan. Di jalanan ya kita mudah sekali digebuk. Kemarin bahkan sudah ada kurang lebih 5 mahasiswa yang meninggal karena gerakan reformasi di korupsi, tetapi itu tidak melahirkan gerakan, belum melipat gandakan kekuatan gerakan jalanan yang bisa mengcounter kepentingan-kepentingan oligarkis. Dan nyatanya pelemahan KPK masih terus terjadi. Kemudian, padahal itu satu-satunya sebenarnya institusi institusi demokratis yang lahir dari gerakan 98 yang mungkin paling bisa diandalkan, gitu. Tapi itu sudah berakhir di tangan Jokowi juga, gitu. Dan kalau kita melihat misalnya ada gerakan 212, apakah itu juga representasi gerakan sosial di Indonesia yang cukup solid? Tidak juga. Gerakan Islam sendiri juga tidak solid. Kita tahu sendiri juga itu mudah sekali dipatahkan, difragmentasi segala macam. Ya aktor-aktornya kan juga sudah lari ke sana kemari, gitu loh, punya orientasi politik yang berbeda-beda. Prabowo bahkan juga diabsorb oleh kabinetnya Jokowi. Jadi ya gerakan politik di Indonesia, baik itu yang berbasis pada mungkin pandangan, ideologi Islam, ya, ideologi Islam yang kita amati saat ini mungkin terlihat cukup menjanjikan setelah terutama kasus Ahok, meskipun ya tentu saja ada perdebatan di sini. Yang terlepas dari perdebatan itu, kalau kita amati ini sebagai satu fenomena gerakan sosial, ya terlihat sepertinya ada fenomena yang menjanjikan tentang gerakan sosial alternatif yang dimobilisasi menggunakan menggunakan identitas Islam. Sebagian tentu tidak setuju dengan ini karena menganggap mobilisasinya menggunakan mobilisasi sentimen rasisme, gitu misalnya, anti terhadap Ahok dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, mereka berhasil memobilisasi massa dalam jumlah besar. Tapi apakah itu berhasil dikonversi sebagai satu kekuatan politik yang solid dan koheren? Tidak juga. Karena setelah pemilu juga tercerai-berai, gitu. Prabowo diabsorb, segala macam. Partai-partai yang sebelumnya mendukung gerakan ini juga mendukung Jokowi, banyak dipecah belah, dan segala macam. Jadi baik gerakan sosial baik yang menggunakan basis Islam, basis mungkin kiri, ya terutama basis kiri, ya, basis ideologi Marxisme, ya tentu juga sudah lemah sejak tahun 65. Tapi yang Islam sendiri juga sudah dilemahkan sejak era otoriter sebelum tahun 98 gitu. Jadi itu, sehingga nggak ada yang menantang kepentingan oligarkis yang dominan. Akibatnya ya situasinya ya menjadi seperti itu. Gitu. Itu kira-kira ya, yang mungkin secara singkat, mungkin terlalu panjang ya. Saya nggak tahu, mungkin enggak panjang selebihnya saya serahkan ke ini aja deh, ke teman-teman untuk diskusi. Oke, mungkin ada dari Flora yang ingin diskusi. Saya ingin membuat suatu supaya mudah gitu ya gambarannya, kesimpulan awal ya, karena kan nanti ada juga kesimpulan akhir ya. Pak Mugis ini melihat misalnya oligarki ini ada permasalahan dalam tataran teoretik dengan tataran kasus, tapi posisinya Pak Mugis dia melihat oligarki ini basisnya kasus ya, Gis ya. Jadi konseptualisasi semua permasalahan ekonomi dan politik di Indonesia ujung-ujungnya itu oligarki. Nah, ini mempersulit juga dalam konteks gerakan-gerakan
sosial di Indonesia yang berbasis institusi ya, seperti NGO atau LSM. Nah, ini kemudian Pak Bugis mempertanyakan secara kritis apakah basis institusi ini ketika berubah menjadi basis sosial, ini kan fenomena kekinian misalnya gerakan 212 bakal berhasil gitu ya, tetapi ternyata enggak juga, karena fragmentasi gerakan ini juga tekanannya. Fragmentasi gerakan di Indonesia itu, baik gerakan yang berbasis ideologi seperti 212 atau gerakan yang berbasis ideologi kiri tanda kutip ya, marxisme, ini juga tidak koheren. Nah, ini juga faktor ya, faktor pelemah dari gerakan. Ditambah ya saluran politik formal. Nah, ini kan politiknya nih. Tidak ada representasi ya di parlemen ya. Dulu ada partai ya, PSI ya, yang dianggap representasi melawan lah pemerintah atau oligark sendiri. Tapi ternyata kan juga fragmented, juga terpecah-pecah lagi, tidak koheren lagi. Nah, setidaknya sih seperti itu gitu yang saya simpulkan awal. Jadi monggo silakan siapa yang ingin bertanya boleh langsung ke Pak Bugis. Tapi saya sapa dulu nih, saya lihat ada Mbak Yanti yang datang ya. Mbak Yanti juga hadir. Mbak Yanti ya? Ada. Tadi saya lihat Bu Ika juga hadir. Tapi nggak tahu dia juga ada kuliah ada kuliah gender, masih stay di sini nggak? Nah, ini masih ada Bu Ika. Ya, tapi ini rekan sesama dosennya. Ya, tapi mahasiswa juga monggo. Pokoknya nih bisnis ya, mengajar. Selamat ya, Bu. Oh iya, makasih Bu Ika. Kok nggak ada kelihatan sih wajahnya, cuma nama-namanya doang. Ayo, mengapresiasi dosennya dong. Ya, boleh dibuka sekarang mungkin video ini ya, PP ya, PP picture profile-nya diganti live video, monggo. Jadi silakan dari kelas A atau B bertanya, ini gabungan dari kelas A dan B, Sosiologi Pembangunan 2017 ya. Silakan. Raihan nggak nanya, langsung saya tembak. Sukiman nggak nanya. Iya Bu, mau nanya nih Bu. Ayo, yang kritis-kritis nih, kudu nanya. Selamat Nangkap nggak? siang, Pak. Jelas nggak sih penjelasan saya tadi? Nah, ini kayaknya wajahnya Sukiman. suruh kasih lihat Mbak Dini. Kenapa? Wajahnya suruh kasih lihat, jangan-jangan sambil tidur. Oh iya. Nah, ayo Sukiman yang bertanya nih. Saya lihat Sukiman udah menyala-nyala itunya. Oh, jangan Iya, Bu. kebiasaan nggak kasih lihat wajah. Oke, Soalnya banyak silakan. orang Ya, terus kenapa Ya, banyak orang? agak ini rame gitu. Buat ini Pak, mungkin Pak, kalau saya lihat tadi mungkin pembahasan tentang oligarki memang saya sedikit setuju juga mungkin ya, yang kritik memang sedikit agak pesimis ya melihat gerakan sosial di Indonesia. Dibilang juga tidak ada representasi formal gitu dalam bentuk partai politik yang istilahnya menyerang atau mengcounter partai politik yang udah mapan di Indonesia sampai sekarang. Mungkin kalau untuk perkembangan sampai sekarang gitu Pak, memangnya sama sekali tidak ada gitu partai politik yang bisa menjadi representasi formal untuk melawan itu. Terus kemudian apakah sesulit itu untuk membangun sebuah gerakan organisasi formal di Indonesia? Lalu kalau kita misalnya komparasi dengan luar negeri gitu, itu bagaimana sih organisasi formal di mereka itu bisa mengcounter yang kalau tadi dibilang oleh Bapak misalnya di Eropa demokrasi berjalan lebih better lah daripada di Indonesia, sehingga demokrasi itu bisa berjalan baik. Kalau di kita kan ada oligarki. Sebenarnya sistem apa sih yang tidak berkembang? Kenapa gitu representasi formal itu nggak muncul di negara kita, dan apa hambatannya? Misalnya kalau komparatif dengan negara lain itu kita. Oke, nangkap, bagus sekali pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau nanya maksudnya 3 dulu, Bugis?
Monggo. Boleh. Kalau mau ngumpulin dulu juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke, ada lagi. Dosen juga boleh nanya loh Bu Ika, Mbak Yanti. Kita serius tapi santai tapi serius ya, gitu. Ini sambil Bu, banyak yang saya mau nanya. mahasiswa minta tanda tangan Mbak Dini. Tanda Oh tangan. ya ampun. Ini ada 4 orang yang datang. Oh iya. Aduh. Ujian skripsi. Jadi sambil keluar masuk ya. Aku Iya. Oke. maaf ya Mas Bugis ya. Iya, nggak apa-apa Bu Ika, makasih. Itu ada yang nanya Jadi tadi, Din. Hanan ya, Hanan Arashi. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. Hanan, Oke. monggo. Selamat siang. Sebelumnya Siap. saya sangat senang akhirnya bisa ada diskusi, walaupun sebelumnya saya hanya sempat bertatap muka dengan Pak Mugis waktu Kapan ya? mata kuliah dulu Pak, waktu kuliah. Kuliah apa ya? Lupa. Ya, Saya juga agak lupa sih. Cuman iya. sebelum Bapak pergi ke Australia. Pergi ya? Oh Belum. iya. Iya. Saya sempat membaca tulisan Bapak di publik yang membicarakan tentang konsep lumpen proletariat. Oh ya. Ya, dan kebetulan saya sedang juga concern ke studi urban. Pertanyaan saya, bagaimana sih Pak dalam konteks perkembangannya ini ternyata oligarki bukan satu fenomena yang lahir dengan sendirinya, dengan artian bahwa sebelum ada oligarki ini ada satu corak ekonomi politik yang ternyata memperkuat konsep-konsep tentang oligarki dan dalam tataran urban, apakah di sini posisi tawar lumpen proletariat bisa ditarik secara konseptual dengan teori-teori politik seperti oligarki? Ya, itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Saya deh Bu. Jadi 3. Monggo Raihan. Pakai video nggak Bu kira-kira nyalain? Iya dong, kalau nanya apa aja. Biar sopan dikit ke Pak Mugis. Iya, sebelumnya selamat pagi untuk Ibu dan Pak Mugis dan teman-teman semua. Pertanyaan saya mungkin saya mencoba untuk berbicara pada level gerakan sosial yang berangkat dari perspektif kultural ya. Jadi Bapak sempat nyinggung tentang gerakan demonstrasi pada tanggal 24 September yang bertemakan reformasi korupsi. Ya, dan saya sepakat dengan asumsi Bapak mengenai kelompok-kelompok dalam anggota demonstrasi tersebut yang teramat terfragmentasi sehingga akhirnya tidak memunculkan satu hasil yang memuaskan secara konsisten. Pertanyaan saya yang tadi saya katakan berangkat dari perspektif yang saya minati, kecenderungan yang dominan saya lihat pada kelompok-kelompok demonstran tersebut memang bisa kita kategorikan cenderung ada pada level-level sub kultural yang bermain di situ secara eksponensial di anggota-anggota demonstran tersebut. Nah, kalau kita berbicara masalah kultur ya, di sini kan banyak teman-teman mungkin ada yang bukan cuma mahasiswa aja, ada yang dari teman-teman PANG, ada yang dari teman-teman anarko dan sebagainya. Nah, itu yang memunculkan itu yang memunculkan asumsi tentang kelompok yang terfragmentasi. Nah, di satu sisi ada juga kecenderungan tentang eksponen-eksponen demonstran yang bersifat oportunis, katakanlah anggota BMS itu masih BMS yang belum lama di endorse sama Shopee. Nah, akhirnya kan itu kan timbul persepsi yang mengatakan bahwa anggota-anggotanya pun cenderung bersifat oportunis gitu, artinya memanfaatkan keadaan. Nah, kalau kita berbicara masalah kultural ya Pak ya, dari apa yang saya baca selama ini, ternyata gagasan tentang post-subkultural ini kalau kita kontekstualisasikan ke dalam isu-isu gerakan sosial memang bisa menjadi satu domain menarik untuk dibahas secara komprehensif. Artinya persoalan-persoalan tentang kelompok yang mengatakan, gue subkultur nih, gue membawa nilai-nilai yang katakanlah resisten terhadap dominasi ideologi tertentu. Tapi pada akhirnya kecenderungan yang bersifat oportunis tadi, kecenderungan yang bersifat ya hanya sebatas mengekspresikan apa yang menjadi background kebudayaan dia, itu
hanya sebatas pada level itu, tidak menjadi satu bentuk gerakan yang real, yang secara konsisten, secara perpetual itu berlangsung. Nah, pertanyaan saya ada dua sih Pak, ada dua pertanyaan saya. Pertama, ada nggak sih misalnya kayak dari beberapa scholars mungkin yang ada di kelompok-kelompok Bapak yang mencoba untuk memformulasikan bagaimana akhirnya mengagregasi atau mengkonsolidasikan berbagai kelompok dengan satu formula khusus agar gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh kelompok tersebut berlangsung secara konsisten. Nah, yang kedua, pertanyaan saya agak bersifat pribadi sih Pak, maksudnya kayak ya pribadi banget ke Bapak. Kenapa sih maksudnya kayak isu-isu tentang studi-studi gerakan atau apapun yang berbau Indonesia itu sangat masif dilakukan di Australia? Adakah tendensi-tendensi ideologis atau tendensi-tendensi politis yang mengiringi proses-proses tersebut, Pak? Gitu sih, Pak. Oke, langsung saya respon. Ya, jadi langsung respon, 3 pertanyaan. Oke, yang pertama, gimana membangun partai politik, representasi formal gerakan sosial di Indonesia? Kalau beberapa teman-teman aktivis, scholar yang meyakini gerakan Islam di Indonesia, saya kira mereka mungkin menaruh harapan atau memiliki pandangan bahwa ada representasi formal di parlemen saat ini seperti PKS gitu misalnya ya. Ya, mungkin teman-teman HTI yang sudah dibubarkan, ya mereka saya kira juga cukup kritis terhadap pemerintahan saat ini, dan mungkin juga teman-teman Tarbiyah juga punya sikap yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ya kita mesti dalam perspektif ya kajian gerakan sosial ya itu bisa dipahami sebagai mereka meyakini itu sebagai representasi formal mereka, ya itu adalah representasi formal yang kita bisa amati. Apakah mereka bisa bertarung seperti PKS dan representasi HTI bisa bertarung dalam parlemen? Saya kira dalam taraf tertentu mungkin bisa, tapi mereka kan banyak sekali dihambat karena suara mereka di parlemen kan jauh tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan mayoritas pendukung pemerintah. Bahkan koalisi PKS pada saat melawan Jokowi sendiri, seperti misalnya koalisinya dengan Gerindra maupun Demokrat, kan juga mengambil posisi yang seringkali agak gamang antara melawan pemerintah atau mendukung pemerintah. Dan PKS saya kira sih sejak Pilpres 2019 mungkin bisa dilihat cukup konsisten ya posisinya melawan terhadap, mungkin sejak 2014 terus melawan pemerintah Jokowi gitu loh, posisi yang berseberangan. Meskipun sebenarnya dalam tradisi politik di Indonesia karena dikuasai oleh oligarki tadi, saya sih tetap pesimis ya melihat PKS gitu ya, karena PKS juga oke, mereka resisten melawan kebijakan-kebijakan Jokowi, tetapi itu perlawanan itu sebenarnya kalau saya melihat ya ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa bagian juga dari upaya untuk bernegosiasi, nah, supaya dapat hasil yang lebih besar. Dalam bernegosiasi kan kita kadang harus memberikan ancaman gitu loh. Ancaman itu dilakukan dengan mengkritik dengan keras dan segala macam. Kita tahu juga awal-awal dulu ketua partai, presiden PKS juga sempat melakukan negosiasi dengan Jokowi, bertemu dengan Jokowi menjelang Pilpres 2019 ya untuk dapat posisi tertentu, tawar-menawar, tapi nggak mencapai dan sebagainya. Jadi apakah ada resistensi yang serius misalnya dalam representasi partai Islam di Indonesia terhadap kepentingan oligarkis yang saat ini direpresentasikan oleh penguasa? Saya kira tidak ada. P3 misalnya, P3 juga terpecah dan berkoalisi dengan Jokowi juga. Lalu PKB juga begitu, PAN juga begitu dan segala macam. Lalu apa representasi Islam formal? Orang-orang yang ikut demonstrasi 212 itu saluran politik formalnya kemana? Gitu. Saya wawancara dengan beberapa partisipan ya
di sana, dan ada beberapa kekecewaan juga, terutama setelah Prabowo ditarik oleh Jokowi, ternyata tidak juga bisa merepresentasikan kekuatan Islam gitu, dan kalah dalam bertarung dalam Pilpres 2019. Nah, sekarang elemen gerakan yang lain misalnya yang tidak menggunakan ideologi Islam, tapi mereka cukup berupaya untuk melawan. Ini kan banyak sebenarnya orang-orang yang ya tidak mau beraliansi dengan Islam karena narasi yang digunakan cenderung rasis, berawal dari narasi yang rasis pada saat pilkada Ahok 2016-2017 gitu. Tentu mereka yang nggak mau beraliansi dengan ini, dari awal juga nggak mau beraliansi dengan ini. Teman-teman kiri lah terutama ya. Apakah ada representasi formalnya? Tidak ada. Dan bagaimana membangun representasi formal partai politik? Nggak ada. Karena undang-undang tentang partai politik di Indonesia itu menghambat partai baru publik di Indonesia untuk membangun partai baru dari awal yang modalnya tentu sangat terbatas. Karena undang-undang parpol itu mensyaratkan harus ada sedikit, saya nggak tahu detailnya, tapi saya pernah baca dan banyak dikaji oleh beberapa teman-teman juga yang berusaha membangun partai sendiri, dan ya mental ya karena terhambat proses syarat administratif itu. Harus ada representasi di sekian persen provinsi, lalu sekian persen, intinya lebih dari 70-an% di kabupaten kota dan di kecamatan harus ada kantor-kantornya, representasi kantornya. Dan itu kan nggak murah, itu butuh biaya yang sangat mahal untuk membiayai pembentukan kantor-kantor. PSI mengklaim, partainya Grace Natali, Partai Solidaritas Indonesia, itu mengklaim mereka bisa mendirikan partai secara sukarela, ditopang oleh anggota-anggotanya secara sukarela di berbagai daerah dan segala macam. Klaimnya seperti itu, tapi banyak informasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka juga ditopang oleh oligark. Salah satunya misalnya yang tersangkut kasus BLBI dan beberapa konglomerat bermasalah lainnya gitu. Sebenarnya klaim mereka yang anti korupsi dan segala macam, ya klaim lainnya, klaim politisi yang sekedar untuk mencari simpati gitu. Jadi mereka bukan representasi kekuatan politik yang mungkin dalam tanda kutip progresif melawan kekuatan oligarkis yang anti korupsi dan segala macam gitu. Jadi untuk membangun partai berat kalau nggak ada modal juga gitu. Basis materialnya nggak ada, karena undang-undang parpol sangat berat buat kekuatan politik yang berusaha membangun representasi formal tapi nggak punya dana, nggak punya duit, tanpa ditopang oleh konglomerat, kayaknya nggak mungkin elemen gerakan bisa membangun partai politik dari awal gitu, membangun representasi kantor di berbagai daerah gitu. Modalnya sangat besar. Lalu belum lagi verifikasi ke KPU. Verifikasi KPU juga kita tahu sendiri, KPU juga ya main politik uang juga gitu. Untuk verifikasi itu juga bayar dan segala macam. Bayarnya tidak hanya duit secara formal ya, tapi mungkin juga ada banyak kutipan-kutipan yang nggak resmi gitu, dan itu kan biayanya sangat mahal gitu. Dan ini nggak mungkin dilakukan oleh elemen-elemen gerakan orang-orang yang sangat kritis tapi nggak punya duit gitu. Ya nggak bisa punya akses untuk masuk ke politik formal. Nah, pertanyaan yang penting tadi, gimana dibandingkan di negara lain? Bagaimana negara lain bisa punya partai politik yang mungkin cukup progresif dan bisa melahirkan politik demokratis yang lebih berkualitas? Sebenarnya ya demokrasi yang lebih berkualitas mungkin di Eropa dibandingkan dengan negara-negara di Asia termasuk di Indonesia adalah produk sejarah pertarungan politik, ekonomi politik yang cukup panjang gitu ya. Termasuk sejarah pembentukan kapitalisme di masing-masing negara yang berbeda-beda. Di Eropa, demokrasi itu sebenarnya lahir bersamaan dengan lahirnya kapitalisme. Tapi kalau di Indonesia, liberalisme politik itu lahir belakangan. Liberalisme politik itu lahir belakangan. Kapitalisme juga lahirnya tidak ditopang, kapitalisme di Indonesia itu ya, lahir juga tidak ditopang oleh liberalisme politik, tapi ditopang oleh
politik yang liberal. Gitu. Jadi kapitalisme dilahirkan oleh negara, bukan dilahirkan oleh kelas-kelas kapitalis yang otonom dari negara, yang berbeda dengan trajektori di Eropa. Kalau di Eropa, kapitalisme kan lahir dari kelas kapitalis yang otonom dari negara. Mereka memang sudah menjadi kelas yang otonom, dan kelas-kelas kapitalis ini, bourgeois ini yang sebenarnya menghendaki ada politik yang liberal supaya mereka bisa masuk ke dalam arena politik formal. Ada representasi mereka di parlemen, gitu. Karena jadi liberalisme politik di Eropa itu sebenarnya dilahirkan oleh kapitalis, gitu, yang berusaha membatasi kekuasaan monarki di Inggris dan di beberapa negara di Eropa, ya. Lalu lahirlah liberalisme politik. Ada juga beberapa kajian yang mengatakan sebenarnya bukan semata-mata kelas bourgeois, tetapi juga kelas buruh yang mendorong agar ada liberalisme politik dan segala macam. Di Indonesia itu tidak terjadi. Tidak ada kelas kapitalis di Indonesia yang kuat pada saat lahirnya kapitalisme di era kolonial, ya. Kolonialisme itu mengintroduksi kapitalisme, bukan kapitalisme yang dilahirkan oleh kelas kapitalis, tapi kapitalisme negara, kapitalisme yang difasilitasi oleh negara. Kalau kapitalismenya difasilitasi oleh negara, maka ya negara tidak lagi berfungsi sebagai institusi publik yang melayani kepentingan publik, tetapi negara berfungsi sebagai institusi yang melayani kepentingan akumulasi kapital. Itu yang membuat kenapa korupsi merajalela, karena institusi publiknya digunakan untuk mengakumulasi kapital, gitu, bukan untuk melayani kepentingan publik. Karena kelas kapitalismenya tidak lahir, kelas kapitalismenya di Indonesia itu lahir setelah ada negara kapital, setelah ada kapitalisme negara. Kelas kapitalisme yang dilahirkan di Indonesia adalah kelas kapitalis yang dilahirkan oleh negara, terutama terbentuk pada tahun 80-an. Kelas kapitalis di Indonesia adalah ya orang-orang Cina. Orang-orang seperti Lim Sul-yong, Bob Hasan, yang sekarang menjadi kelas kapitalis yang dominan itu, ya oligark, yang konglomerat di Indonesia sekarang, itu adalah sebenarnya konglomerat yang dilahirkan oleh negara pada era Orde Baru. Mereka lahir pada tahun 80-an. Sebelumnya, kapitalisme itu adalah kapitalisme negara, ya, Soeharto itu. Soeharto punya bisnis sendiri lewat Pertamina. Kan nggak ada industri kapitalis di Indonesia yang kuat pada saat setelah pasca kolonial, nggak ada. Dulu ada VOC. VOC itu kan sebenarnya adalah ya private company, gitu kan. Private company itu adalah kapitalis, gitu. Tapi dulu pasca nasionalisasi, Belanda diusir, ya kan? Perusahaan-perusahaan Belanda direbut, tapi siapa yang mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda? Karena nggak ada pengusaha yang kuat di Indonesia. Ada pengusaha Arab, ada pengusaha Cina, tapi mereka kan pengusaha-pengusaha kecil, nggak punya cukup modal yang kuat untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, perusahaan perkebunan, perusahaan minyak, perusahaan besar, ya, pabrik gula dan segala macam. Nggak ada yang bisa mengambil alih. Yang mengambil alih adalah negara. Karena negara yang punya kapital. Siapa negara yang mengambil alih? Ya militer. Makanya bisnis militer kuat pada saat itu. Dari awal mulai pasca kolonial. Makanya militer masuk ke dalam politik ya lewat itu, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi oligarki itu terbentuk dari proses pembentukan kapitalisme yang sangat berbeda dengan kapitalisme yang terbentuk di Eropa. Dan demokrasi itu terbentuk, kalau di Eropa, demokrasi itu kan terbentuk dari tuntutan kelas kapitalis yang otonom dari negara. Sementara di kita, kelas kapitalis ini nggak otonom. Kelas kapitalis dilahirkan oleh negara, jadi basis politiknya adalah basis korupsi yang koruptif, basis politik yang koruptif, basis politik yang predatoris, gitu, yang institusi negaranya digunakan untuk ya mengeruk sebanyak mungkin sumber daya negara untuk akumulasi privat, gitu, untuk elit-elit ekonomi politik, gitu, ya kan. Nah terus setelah itu demokrasi lahir, ya basis politiknya sendiri begitu. Lahirnya demokrasi ya sekedar penyelenggara pemilu saja, tapi basisnya nggak banyak berubah. Itu penjelasan tesis oligarki. Mengapa berbeda dengan
demokrasi yang terjadi di demokrasi yang lahir di Eropa. Di Eropa kelas kapitalisnya dulu tumbuh secara independen dan melahirkan demokrasi. Lalu ada elemen penting lainnya adalah ada elemen kelas buruh, kelas pekerja. Kelas pekerja ini juga punya peran yang sangat signifikan, sangat penting dalam pembentukan demokrasi di negara-negara di Eropa. Dan lahirnya negara kesejahteraan. Yang melahirkan negara kesejahteraan itu adalah karena ada kelas buruh, ada tuntutan buruh untuk mendorong agar negara diselenggarakan tidak hanya memfasilitasi kepentingan kelas kapitalis, tetapi juga diselenggarakan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas, ya kelas buruh yang menuntut agar ada jaminan-jaminan sosial, ada jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Dalam negara kesejahteraan, orang nggak bekerja itu tetap dapat gaji, tetap dapat penghasilan standar yang layak, mereka tetap bisa bertahan hidup. Pendidikan itu ada subsidi yang besar, kesehatan juga ada subsidi yang besar, nggak perlu bayar premi seperti kita BPJS gitu, tapi di sana ada standar kesejahteraan yang layak. Itu lahir dari tuntutan buruh sebenarnya. Jadi negara kesejahteraan di Eropa termasuk di Australia itu lahir dari tuntutan buruh. Demokrasi yang liberal itu lahir dari tuntutan kelas kapitalis. Di kita tidak ada kelas kapitalis yang independen dan tidak ada kelas buruh. Lahirlah demokrasi yang nggak jelas ini gitu. Demokrasi yang sekedar menyelenggarakan pemilu, tetapi basis politiknya ya berantakan gitu. Itu ya. Nah kemudian pertanyaan kedua, lumpen proletar, oligarki. Apakah lumpen proletar bisa menjadi basis perlawanan terhadap oligarki? Saya kira enggak. Kelas buruh di Indonesia saja atau basis-basis masyarakat. Intinya sebenarnya yang bisa melakukan perubahan adalah orang yang punya kekecewaan yang sangat besar terhadap situasi politik, terhadap sistem politik. Ada dorongan untuk melakukan perubahan itu karena dia punya kekecewaan yang sangat besar. Karena dia didolimi, ditindas segala macam ya. Situasinya sangat direpresi secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Orang-orang yang marginal, sebenarnya mereka adalah orang-orang marginal, adalah orang-orang yang punya potensi melakukan perubahan karena mereka ada dorongan, karena dimarginalisasi ada perlawanan. Tapi dalam banyak kajian juga nggak semata-mata orang yang marginal lantas melakukan perlawanan, karena ada proses penundukan yang dilakukan secara lebih canggih gitu. Ada mekanisme penundukan yang membuat bahkan orang yang dimarginalisasi pada akhirnya harus mengafirmasi relasi penundukan itu dan menormalisasi penundukan itu, menganggap ya, tidak perlu bereaksi. Itu yang membuat orang-orang kelompok-kelompok marginal juga tidak bereaksi. Kelompok marginalnya mulai dari petani yang lahannya digusur, yang tidak punya tanah bertahun-tahun, bergenerasi-generasi, berturun-temurun, tapi melawan juga nggak punya kekuatan yang cukup solid untuk mengubah keadaannya dan keadaan komunitasnya. Buruh juga begitu. Lalu ada lumpen proletar, itu adalah kaum miskin kota yang nggak jelas pekerjaannya, serabutan, pedagang kaki lima gitu misalnya, yang gelandangan segala macam. Itu yang kan definisi yang masuk kategori lumpen proletar. Apakah ya mereka adalah korban kebijakan ekonomi politik yang tidak adil? Apakah ya mereka adalah kelompok marginal? Apakah mereka ada upaya untuk melawan? Ya ada, tapi kan nggak nggak koheren juga, sebagai nggak solid juga, nggak bisa bersatu juga, gitu kan? Dan bahkan buruh yang sudah ada serikat yang cukup besar, serikatnya Said Iqbal ya, FSPMI, itu juga ya kita amati ya sudah masuk ke dalam transaksi politik juga gitu, misalnya bernegosiasi dengan aktor-aktor politik untuk dapat jabatan tertentu, bukannya untuk membangun aliansi yang lebih luas melawan kepentingan oligarki, bahkan menjadi bagian dari oligarki itu gitu. FSPMI, gerakan buruh, gerakan petani juga begitu, masih sangat lemah. Jadi gerakan yang lebih mudah dikonsolidasikan seperti buruh dan petani saja masih berat, apalagi proletar, lumpen proletar. Memang ada teman-teman yang concern, teman-teman NGO yang concern dalam isu-isu perkotaan. Ada JRMK, ada UPC, ada
ada beberapa elemen gerakan sosial lain yang concern dengan isu pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Ada, tapi nggak cukup kuat untuk mengonversi kekecewaan mereka menjadi satu kekuatan politik yang solid, yang bisa membangun aliansi yang lebih luas sebagai satu kekuatan politik yang bisa menantang kekuatan oligarki. Tahun 2017, mereka mungkin bisa bernegosiasi dengan Anies. Ya. Mereka melawan Ahok. Mereka dulu adalah pendukung, kalau di Jakarta ya, dalam kasus Jakarta. Kaum miskin kota, Lumban Proletariat ini dulu mereka adalah basisnya Jokowi pada saat maju sebagai gubernur tahun 2012. Mereka pendukung Ahok. Lalu kekecewaan terhadap Ahok dan Jokowi membuat mereka beralih memberikan dukungan ke Anies. Dan beberapa teman-teman NGO membangun aliansi kaum miskin kota di beberapa kampung-kampung kota di Jakarta, sekitar 20-an, dan bernegosiasi dengan Anies, membangun kontrak politik untuk agar Anies misalnya lebih responsif menjawab problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kaum miskin kota di Jakarta. Tapi saya mendengar kabar, ini termasuk bagian yang saya bahas di disertasi saya juga. Saya mendengar kabar terakhir ya, sampai sekarang mereka masih banyak kekecewaan juga, banyak yang nggak dipenuhi juga, banyak yang nggak jauh berbeda dengan Jokowi dan Ahok gitu loh. Jadi ya kekuatan lumpen proletar dan lain-lain ya sama, elemen masyarakat yang dimarginalisasi, yang tampak lebih mudah melakukan konsolidasi gerakan seperti buruh dan petani saja berat, apalagi lumpen proletar, kaum miskin kota, orang-orang seperti, gimana mengonsolidasikan orang-orang seperti PKL, mengonsolidasikan orang-orang seperti PKL, lalu pengangguran, kriminal, gelandangan sebagai satu elemen gerakan. Apakah ada satu kesamaan kepentingan? Apa yang membuat mereka mau beraliansi sebagai satu gerakan sosial? Itu kan sulit dibayangkan. Kalau buruh lebih mudah karena mereka bekerja dalam satu pabrik, ada tuntutan solidaritas bersama gitu ya, sebagai sama-sama dalam satu serikat. Petani juga begitu. Lumpen proletar lebih berat. Gitu. Kemudian itu ya pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ya soal reformasi di korupsi, ya memang ada banyak elemen-elemen, ya di situ memang tantangan membangun gerakan sosial, gitu. Gimana membangun aliansi dengan elemen gerakan yang beraneka ragam kepentingan, yang saling bertolak belakang, ada yang oportunis, ada yang idealis, segala macam. Ya di situ tantangan beratnya. Gimana menyatukan kepentingan menyatukan kepala dua orang aja berat, apalagi sedemikian besar orang gitu untuk membangun satu aliansi gerakan yang besar. Gitu ya, meskipun punya satu tujuan yang sama, pasti ada kepentingan-kepentingan lain yang bisa bertentangan dan mengganggu aliansi, dan nggak mudah. Sejarah gerakan di mana-mana di berbagai negara juga aliansi gerakan, satu kekuatan politik itu tidak begitu mudah dipertahankan gitu loh. Selalu akan ada dinamika gitu ya. Ada ancaman untuk melepaskan diri dari aliansi segala macam. Upaya untuk menjaga aliansi itu tidak mudah gitu. Ini kita di awal saja sudah sangat berat kan, karena kondisi awal politik di Indonesia yang sejarahnya saya kemukakan di awal tadi, yang sudah sangat predatoris ya, karena negaranya adalah negara yang diselenggarakan hanya untuk merampok sumber daya publik, ya jadi sangat berat gitu. Yang itu menghendaki ada represi terhadap elemen gerakan sosial, merepresi terhadap oposisi, elemen oposisi dan lain-lain. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa studi di Indonesia banyak di Australia? Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya di awal kenapa banyak di Australia, karena pasca Perang Dingin negara-negara terutama
ya Amerika, terakhir kan Perang Dingin Amerika yang paling berkepentingan dengan studi tentang Indonesia, ya karena Amerika berkepentingan untuk menjaga supaya tidak lahir komunisme di Indonesia dan di negara-negara di Asia. Maka banyak studi tentang Indonesia. Dulu di era kolonial ya Jepang dan Belanda berkepentingan studi tentang Indonesia, kepentingan adalah untuk memaintain kolonialisme, maintain pendudukan politik dan ekonomi lewat kolonialisasi. Bagaimana dengan dengan Australia? Australia yang terutama berkepentingan dengan Indonesia adalah negara terdekat, terbesar, Australia, dan secara politik kalau nggak di-maintain hubungannya itu berbahaya untuk keamanan Australia, gitu, terutama dalam kaitannya dengan gerakan Islam, ya, terorisme dan segala macam. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Australia. Tapi studi tentang Indonesia di Australia sendiri berkembang. Kalau dorongan dari pemerintah mungkin motivasinya adalah itu ya, kekhawatiran gerakan politik, ancaman politik yang paling dekat di Indonesia. Kalau akademisi ya akademisi Australia ya sebenarnya punya kepentingan yang kurang lebih serupa gitu ya, berupaya memahami geopolitik terdekat, geopolitik dengan cara memahami tetangga terdekat di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya studi di Indonesia, tapi studi di Asia Pasifik, Asia Tenggara itu juga cukup banyak di Australia gitu. Tapi kalau khusus studi di Indonesia dibandingkan dengan seluruh negara di dunia, ya tentu Australia yang sekarang yang paling banyak. Kepentingannya adalah ya menjaga hubungan politik dengan Indonesia. Itu. Kalau hubungan ekonomi, Australia lebih banyak berkepentingan dengan Cina sebenarnya, bukan dengan Indonesia. Hubungan ekonomi dengan Indonesia lebih minim dibandingkan dengan Cina gitu. Indonesia lebih berkepentingan dengan keamanan dan politik. Itu yang membuat mengapa studi Indonesia di Australia cukup besar. Dan yang perlu menjadi catatan juga, tentu juga karena scholars di Indonesia itu kemampuan menghasilkan publikasinya masih sangat rendah, makanya studi tentang Indonesia banyak didominasi oleh orang-orang dari luar, terutama sekarang dari Australia. Itu kira-kira respon saya ya. Iya, terima kasih Pak Mugis untuk 3 pertanyaan dari 3 mahasiswa ya. Ini kita jamnya 11.30 ya. Sebenarnya sih masih ada 30 menit, cuman Pak Mugisnya masih bisa buka sesi pertanyaan lagi atau gimana? Bisa terakhir ya. Satu sesi lagi ya. Jadi ada 3. Oke, sebentar. Ada 3 penanya ya. Yang satu Radit ya, ingin bertanya. Monggo, silakan Radit. Pak, saya kan pernah dengar tentang oligarki. Oligarki itu kan artinya orang yang artinya segerombol orang yang mengontrol negara, entah itu institusi atau organisasi. Kalau kan saya dengar kan kalau pemerintahan di Rusia atau negara-negara ex-Soviet kan bisa dibilang itu oligarki. Kalau bagaimana dengan Indonesia di zaman Orde Baru? Apakah dapat dikatakan sebagai oligarki? Oke. Selanjutnya, ini masih definisi oligarki berarti ya, Radit ya. Ya, belum baca bukunya berarti dia. Untuk memperjelas. Bayu udah nongol nih. Bayu, yes. Bayu mau nanya ya? Oke, Bayu. Ya, benar. Nah, saya berpikir mengenai sebuah gerakan sosial. Nah, saya saya melihat bahwa sebuah gerakan sosial itu berhasil, entah kenapa, selalu ada momen yang pas. Contohnya kita lihat aja yang baru-baru ini gerakan sosial yang berhasil itu Lives Black Matter. Yang dimana puncaknya itu kan terbunuhnya si masyarakat kulit hitam yang ada buktinya tersendiri. Nah, ternyata padahal sebelumnya pun sudah terjadi gitu. Nah, tapi karena momen yang tepat ya pada saat ini, makanya itu masa mendorong dan mendesak pemerintahan untuk
mengenai Black Lives Matter tersendiri. Nah, hal ini pun memiliki kesamaan ketika gerakan sosial di tahun 98. Walaupun kasusnya berbeda, pada saat ini merupakan kasusnya itu yaitu mengenai inflasi puncaknya. Puncaknya inflasi di Indonesia yang dimana masyarakat itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini yang saya pertanyakan, apakah benar bahwa gerakan sosial itu akan berhasil ketika memiliki sebuah momen-momen yang tepat? Nah, di sini kan berarti kan kita menanyakan sebuah strateginya. Nah, di sini apakah sebelumnya untuk melakukan gerakan sosial memerlukan strategi yang khusus dan tepat untuk bisa menunjang keberhasilannya? Terima kasih. Oke, ini masalah momentum ya kalau Bayu. Yang ketiga siapa? Saya berharap ada representasi perempuan ya. Dari tadi nih bias laki. Nah, Jihan, monggo. Akhirnya ada yang perempuan. Ya, silakan. Dari pemaparan Pak Mugis tadi kan Pak Mugis kan udah memaparkan tentang istilahnya tuh partai oposisi ya, yang dia sekarang juga melakukan lobby gitu kan, akhirnya kayak melakukan negosiasi dan akhirnya nggak oposisi banget gitu. Kalau yang saya tangkap gitu ya. Tapi dalam perkembangannya pernah nggak sih Pak sebenarnya Indonesia tuh partai oposisinya tuh berhasil gitu mendapatkan suara gitu yang punya power yang bagus, terus dia juga benar-benar bagus gitu, dia istilah perannya bagus lah gitu sebagai oposisi gitu, benar-benar mewakilkan suara rakyat gitu, kayak gitu. Pernah nggak sih Pak ada dalam sejarahnya di Indonesia gitu, atau mungkin di dunia? Itu aja sih Pak, makasih. Yeah. Oke, jadi kayak success story dari Dersus ya. Oke, silakan Bugis. Oke, yang pertama sebenarnya oligarki di era Orba ya ada. Itu aja ya jawabannya. Ada apa enggak? Ya terutama terkonsolidasi tahun 80-an. Ya setelah ini definisi oligarki sebagai sistem kekuasaan yang membuat sistem kekuasaan yang membentuk bagaimana institusi-institusi publik bekerja untuk melayani kepentingan akumulasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Itu definisi oligarkinya. Di zaman itu gerakan sosial pro Orba muncul nggak? Gerakan sosial yang pro Orba bermunculan nggak di zaman Orba? Pro Orba? Iya. Yang pro Orba, pro Soeharto maksudnya? Iya, pro Soeharto. Menurut kamu muncul nggak? Organisasi? Menurut kamu muncul nggak? Enggak, malah kebanyakan anti, menentang oligarki. Menentang oligarki. Kalau di zaman sekarang ini ya ada jadi oligark semua ya Pak. Oh enggak juga, kayaknya kamu perlu baca lagi deh tulisan itu. Iya Pak. Gitu ya. Jadi gini, ya tentu ada lah elemen reaksioner yang merepresi gerakan anti Soeharto. Pemuda Pancasila kan lahir di era Soeharto dulu untuk merepresi gerakan sosial. Gitu. Ada banyak, bahkan ya semuanya kan sudah bahkan dikooptasi oleh negara. Ada organisasi guru, ada organisasi guru itu seperti apa, Korpri gitu ya. Itu kan tujuannya untuk merepresi supaya tidak ada guru yang melawan Soeharto. Ada serikat pekerja, SPSI ya, yang dibentuk oleh negara untuk merepresi supaya tidak ada serikat pekerja, serikat buruh yang melawan negara. Ada serikat tani, HKTI, yang dibentuk oleh negara supaya tidak ada serikat tani yang melawan negara. Ya semuanya sudah dikooptasi oleh negara dulu, era Soeharto. Justru begitu dulu. Ya, sekarang nggak jauh berbeda dengan yang terjadi di masa lalu. Gitu. Ya oligarki sendiri sebenarnya oligarki dalam definisi yang dalam pengertian yang tadi saya definisikan ya terbentuk pada tahun 80-an pada saat lahir kelas kapitalis
Cina yang dilahirkan oleh negara itu ya. Jadi konglomerat Cina ini mereka kan dilahirkan oleh negara. Mereka itu punya modal yang besar karena dulu diberi akses yang sangat luas oleh Soeharto untuk mengembangkan bisnisnya. Dan tapi dia nggak bisa masuk ke dalam politik karena ada sentimen anti Cina di Indonesia yang memang dijaga oleh Soeharto supaya Soeharto bisa memeras pengusaha-pengusaha Cina itu. Dulunya Soeharto kan langsung tuh meras kekayaan negara lewat Pertamina, lewat Bulog pada awal-awal dia berkuasa tahun 70-an awal. Pertama lewat Pertamina, ya kan? Lewat Pertamina itu karena dulu ada booming minyak, ya kaya raya Pertamina, dan itu jadi bisnisnya Soeharto, jadi kapitalis dan juga negara. Pertamina kan perusahaan negara, tapi juga dia adalah perusahaan yang representasi kapitalisme. Dan dulu nggak ada kapitalis atau pengusaha yang berusaha di bidang perminyakan itu nggak ada, pengusaha minyak itu nggak ada dulu. Yang dikuasai oleh Pertamina. Nah, begitu harga minyak anjlok tahun 80-an sudah nggak bisa tergantung lagi sama Pertamina. Tapi pada saat itu dulu Soeharto juga sudah memfasilitasi berbagai bisnis kepada pengusaha-pengusaha Cina. Masih awal-awal, masih kecil-kecil dulu. Kayak Bob Hasan, Tommy Winata, ya mereka diminta untuk kerjakan bisnis-bisnis militer lah. Mengerjakan, bikin bangunan ini, itu, segala macam. Lalu, tahun 80-an awal, tahun 80-an awal itu, harga minyak anjlok. Pertamina nggak bisa diandalkan sebagai sapi perahannya Soeharto dan keluarga Cendana, ya kan? Nah, itu membuat negara bangkrut pada saat itu. Bangkrut, terjadi krisis. Lalu datanglah IMF tahun 80-an. Mengintroduksi kebijakan neoliberalisme tahun 80-an. Diintroduksi itu. IMF mendorong lewat IGGI ya. Ada privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Lalu mendorong agar ada deregulasi, meminimalisasi campur tangan negara dalam bisnis. Jadi negara nggak boleh lagi tuh campur tangan dalam bisnis misalnya lewat Pertamina dan Bulog dan lain-lain. Lalu apa yang terjadi? Ya Soeharto karena nggak bisa lagi secara langsung merampok kekayaan negara, ya dia pakai tangan pengusaha Cina yang sudah dibesarkan dari awal tahun 70-an. Sengaja yang dipilih adalah pengusaha Cina, bukan pengusaha Muslim, bukan pengusaha Arab, atau pengusaha pribumi. Kenapa yang dipilih pengusaha Cina sejak tahun 70-an yang menjadi rekan bisnis dia yang dipelihara oleh Soeharto? Ya karena ada sentimen anti Cina. Kalau pengusaha Cina itu sudah besar nantinya dan macam-macam karena bisa lebih berkuasa karena uangnya, ya lebih mudah dikontrol. Tinggal dimainin aja sentimen anti Cina. Akan terancam kepentingannya. Makanya kenapa Cina yang dibesarkan. Gitu. Jadi tahun 80-an Cina diberi kesempatan untuk menjadi kelas kapitalis yang cukup independen dari negara. Tapi sebenarnya kakinya masih dipegang oleh Soeharto dengan sentimen anti Cinanya itu. Itu membuat kekayaan. Jadi perampokan sumber daya negara itu dilakukan oleh pengusaha Cina dengan diberi fasilitas kemudahan oleh negara oleh Soeharto. Tapi ya tentu juga pengusaha Cina ini mesti store ke Soeharto dan keluarga Cendana. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam politik, mempengaruhi politik. Tapi dia dijadikan sapi perahan, bukan lagi Pertamina, tapi Cina. Itu yang disebut sebagai relasi, itu yang disebut sebagai oligarki. Gitu. Makanya kenapa sekarang Cina yang dominan sebagai konglomerat, ya karena itu, produk dari oligarki itu. Dan pengusaha-pengusaha Cina kan masih sampai sekarang juga masih belum bisa masuk ke dalam dunia politik, karena ke dalam arena politik formal, karena
selain Ahok mungkin ya, dan itu pun juga sudah diserang habis-habisan karena ada sentimen anti Cina yang memang dari awal era kolonial memang dibentuk sebagai bagian dari strategi dalam persaingan bisnis. Belanda dulu ya membangun sentimen anti Cina untuk mengeksklusi dia dalam perdagangan gitu, dalam persaingan bisnis gitu, dan itu dipelihara karena menguntungkan oleh pihak-pihak yang berkuasa gitu. Nah, itu ya oligarki ya sudah terbentuk di era Orde Baru. Gimana dengan gerakan, pertanyaan kedua, gimana dengan gerakan sosial di Amerika, Black Lives Matter? Apakah tergantung momentum? Ya, semua gerakan tergantung momentum, tapi tidak semata-mata momentum ya. Tapi ada juga konsolidasi dan lain-lain. Ada situasi yang struktur ya yang disebut momentum mungkin struktur ekonomi politik yang memungkinkan lahirnya gerakan itu kali ya. Iya, tentu saja iya. Reformasi 98 itu tidak semata-mata lahir dari gerakan mahasiswa, dari gerakan yang solid, tapi juga dimungkinkan oleh situasi krisis moneter dan segala macam. Ada kekecewaan publik atas kondisi ekonomi sosial yang dihadapinya karena krisis finansial ya dan lain-lain ya, ada kekecewaan yang sangat besar dan itu bisa menjadi semacam menjadi salah satu bahan penting dalam membangun solidaritas gerakan sosial. Black Lives Matter, apa yang mendorong sehingga lahir perlawanan yang begitu besar di berbagai tempat? Ya karena kekecewaan yang sudah berlipat-lipat kepada ini situasi ekonomi politik mereka, terutama merespon juga Trump yang fasis, yang rasis, yang tidak ada kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi kelompok marginal, apalagi belakangan juga merespon kasus COVID-19 pandemic juga nggak cukup responsif, keteteran, ya kan? Kita tahu berantakan sekali di Amerika Serikat. Jadi kekecewaan publik sudah sangat besar, demikian besar. Itu yang membuat ada sedikit pemantik akan melahirkan kemarahan yang besar. Reformasi di korupsi dulu juga begitu. Iya kan? Jadi ada kemarahan yang sebenarnya sudah cukup besar dalam masyarakat. Kemarahan itu disebabkan oleh situasi yang bersifat struktural. Nah, kasus terbunuhnya seorang kulit hitam oleh polisi itu memantik kemarahan itu menjadi konsolidasikan menjadi satu gerakan. Gerakan ini leaderless ya karena memang reaksi spontan terhadap kasus yang terjadi dan menggelembung karena sudah ada kemarahan yang cukup besar di publik gitu. Yang ketiga, apakah ada oposisi yang mewakili suara rakyat? Mungkin ada ya. Ya tentu saja ada, tapi nggak terkonsolidasi sekali lagi. Ada banyak orang-orang yang melakukan oposisi itu banyak. Politisi-politisi yang bagus sebenarnya banyak. Tapi kan mereka nggak berdaya berhadapan dengan partai politik, dengan keputusan partai. Ada politisi-politisi yang mungkin bagus, individual ya. Mereka harus bernegosiasi dengan kebijakan partai. Awal-awal mungkin ada beberapa politisi muda yang masuk ke PSI itu punya pandangan yang cukup idealis, tapi kan mereka nggak bisa bernegosiasi di hadapan struktur politik besar yang menghendaki agar kepentingan oligarkis mestinya yang dimenangkan. Mereka nggak bisa bernegosiasi dengan itu karena kekuatannya sangat lemah, karena nggak ditopang oleh basis gerakan yang juga cukup kuat. Jadi ada oposisi. Apakah ada partai yang beroposisi yang memenuhi suara yang menyalurkan suara dan kekecewaan rakyat?
Mungkin ada. Di era reformasi, tapi kalau di era reformasi saya nggak yakin ada ya, karena oposisi bagaimanapun juga di parlemen sejak 98 itu selalu dilakukan dalam rangka bernegosiasi untuk dapat bagian yang lebih besar aja gitu. Dalam bagi-bagi kekuasaan. Ya kan? Kita tahu dulu misalnya kalau PKS kita anggap sebagai yang paling kritis gitu pada saat ini. Kita tahu pada eranya SBY, PKS juga bernegosiasi dengan SBY, sesekali melawan SBY, tapi sebenarnya dalam rangka untuk dapat bagian, untuk jatah yang lebih besar dalam bagi-bagi kue kekuasaan. Kita tahu sendiri trajektori yang kalau kita melihat bagaimana Prabowo bergabung dengan Jokowi, itu kan juga oposisi yang dilakukan oleh Prabowo terhadap Jokowi, bagian dari untuk dapat jatah Menteri Pertahanan itu kan, itu salah satunya. Bagian dari upaya untuk bernegosiasi dapat jatah kue yang lebih besar aja. Gitu. Jadi kalau dalam politik, kalau mau bernegosiasi dapat jatah yang lebih besar ya kita harus pura-pura melawan. Itu seolah-olah kita membela kepentingan rakyat, padahal sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Gitu. Kurang lebih itu. Jadi saya nggak melihat ada oposisi yang cukup solid yang menyuarakan kepentingan rakyat. Itu ya. Iya. Oke, saya pikir ini ya waktunya sudah 2 jam penuh. Mungkin untuk mensarikan dari setidaknya ada 6 pertanyaan ya dalam sesi kedua diskusi ini ya, diskusi kuliah ini. Ya, tadi memang yang pertama terlihat bahwa permasalahan dari representasi formal politik itu masalah regularitas ya, Pak Mugis ya. Nampaknya partai-partai atau misalnya praktek demokrasi itu hanya sekedar penyelenggara pemilu ya, kata kuncinya. Jadi legality itu bukan esensialnya ya, bukan esensinya. Nah, ini kan problem di kita. Nah, yang kedua tentang lumpen proletariat dalam konteks gerakan. Nah, bagaimana kekuatannya ya kaum miskin kota ini? Nah, ini memang ada masalah normalisasi. Jadi kaum miskin kota udah biasa kok, jadi tidak dianggap sebagai sebuah kekuatan yang besar yang dapat mengubah peta sosial dan politik ya negara ini. Dan juga sangat sulit untuk membuat konsolidasi ya atau mengorganisasikan. Jadi perlu diingat gerakan sosial juga butuh konsolidasi dan organisasi gitu ya, mengorganisir gerakan. Nah, para kelas lumpen proletariat ini cukup sulit gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini tentang ya memang fragmentasi gerakan ya dalam koridor gerakan yang berbasis kebudayaan ya, tadi disebut subkultur dan sebagainya. Jadi berbicara tentang kultur tandingan seberapa efektif gitu ya. Nah, ini memang juga dilihat dari kurang efektifnya ya sebenarnya politik identitas ya yang ada di Indonesia. Misalnya Pak Mugis tarik ya Islam ya sebagai sebuah ideologi tandingan. Oke. Kemudian di sesi kedua ada tentang penajaman kembali konsep definisi dari oligarki. Kemudian ada pertanyaan tentang gerakan sosial itu jangan-jangan harus ada momentum dulu nih supaya sukses ya menilik dari Black Lives Matter social movement. Tapi perlu diingat BLM-nya BAI itu kan didirikannya nggak setahun 2 tahun terakhir ya sebagai sebuah konsolidasi dan pengorganisasian gerakan kulit hitam ya gitu. BLM-nya itu sebuah organisasi yang lama, cuman memang momentum ada. Sama dengan gerakan reformasi 98 tidak hanya menitik beratkan pada solidaritas mahasiswa, tapi ada momentum krisis ekonomi ya di Indonesia. Ini momentumnya kan juga faktor sosio-ekonomi, kultural, dan juga politik ya, itu di Amerika kalau misalnya BLM. Gitu. Oke, terakhir balik lagi ke masalah konsolidasi ya, kesuksesan dari gerakan sosial.
ya karena memang fragmentasi gerakan itu membuat ya konsolidasi gerakan itu sulit ya. Jadi memang tapi gini sih, ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya, apakah memang dalam konteks era posmo saat ini fragmentasi gerakan itu kan bagian dari dampak ya, semakin terbukanya akses informasi, semakin bagusnya tingkat pendidikan, memang bukannya sulit untuk menyeragamkan ideologi Pak Mugis sekaligus penutup. Iya, memang sulit. Memang sulit. Kalau ini terkait juga dengan aliansi dosen ya, tidak semudah itu kan juga ternyata konsolidasi. Ya memang sulit. Ya situasi kontemporer kan memang membuat ya orang jadi lebih individualis gitu karena produk neoliberalisme. Neoliberalisme itu kan bukan hanya mengindividualisasi masalah, tetapi juga mengindividualisasi cara menyelesaikan masalah. Itu aja sih. Jadi siap-siap kalau gerakan yang tidak bisa membaca peta ini juga akan hilang ya, tertelan zaman arus. Di negara-negara lain yang ada basis gerakan yang cukup solid, belakangan kan juga melemah sebenarnya basis gerakan-gerakan berbagai tempat ya di negara-negara lain. Itu yang membuat kenapa kemudian populisme kanan itu menguat di berbagai negara di Eropa, termasuk di Amerika. Sebenarnya karena basis gerakan sosial progresifnya melemah, produk neoliberalisme itu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi juga di berbagai tempat juga begitu. Lemahnya gerakan. Makanya populisme kanan menguat, gerakan rasisme menguat, fasisme menguat, dan segala macam. Oke, kita kasih plus dulu untuk Pak Mugis. Terima kasih atas waktunya selama benar-benar 2 jam full ya. Oke, thank you. Oke, semoga ya, bermanfaat materi siang ini ya. Saya juga terima kasih sekali lagi kepada Hamdan ya selaku staf laboratorium sosiologi yang membuat saya agak lebih melek teknologi untuk mengupgrade Zoom ke tingkatan yang unlimited. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak yang ikut karena kemarin memang kendalanya Mugis sebenarnya banyak yang mau ikut terutama dari BEM ya. Mungkin Mugis sangat populer gitu ya di mahasiswa, luar biasa magnet Pak Mugis. Cuman saya yang ngeri gitu karena memang ada limit 100 orang itu, jadi nanti daripada drop gitu kan ya. Nah nanti ke depan memang ada penyiasatan bisa sampai 300 audiens, tapi di-linkkan ke YouTube channel gitu. Nah ini lagi ya kita kan new normal, kita juga adaptasi pelan-pelan, terkaget-kagetnya harus cepat selesai ya, harus cepat-cepat adaptasi dipaksa. Jadi makin menyempurnakan lah ya webinar ini atau kuliah online ini. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih semuanya. Jadi ada 70, tadi sempat menyentuh 75 orang ya peserta, luar biasa. Saya sudahi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada yang mau screen capture sama Pak Mugis nggak? Ada mau screen capture screenshot sama Pak Mugis nggak? Lumayan kan? Minimal dia good looking lah, keren buat dilihat. Bye. Oke, ya bye. Kasih Pak, kasih Bu. Oke, jadi tinggal ditunggu penugasannya di Google Classroom, hanya 1 halaman, maksimum Rabu ya. Nanti minggu depan kita membahas video yang kalian udah store ya, karena memang maksimum Kamis saya tulis di situ, jadi baru Kamis ya malam atau Jumat pagi saya buka untuk minggu depan di masing-masing kelas lagi. Jadi nggak jadi satu, pisah lagi kayak biasa aja jadwalnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih Bu. Yuk. Mas azan ya.
Alden, Sian, Geden. Nggak ada.